Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran 2 kelas 5 Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar, marilah kita berdoa bersama-sama. Tentukan wahab doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada pelajaran kedua ini kita akan masuki tema mengenal Allah dan Rasulnya. Baik, ada kurang lebih 6 pertanyaan dari Pak Wahab. Tolong kalian jawab di rumah. Mengapa kita wajib mengenal Allah? Siapa itu Allah? Dengan apa kita mengenal Allah? Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada ada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab yang wajib kita imani? Apa kitab suci umat Islam yang agung? Baik, di sini kita masuk pada bagaimana kita mengenal Allah. Siapa Allah itu? Betul, Allah adalah Tuhan kita. Yang kedua adalah pasti kita hanya menyembah kepada Allah yang namanya sembahan kita. Ilahin nas, sembahan manusia. Baik, kita mengenal Allah dengan sifatnya, namanya, Al-Quran, dan ciptaannya. Di sini yang pertama kita mengenal Allah dengan yang kita bahas adalah dengan Asmaul Husna atau nama-namanya Allah, nama-nama baik Allah. Baik, mengenal Allah hukumnya wajib bagi umat Islam. Wajib hukumnya. Jika kita tidak mengenal Allah, maka kita berdosa. Mengenal Allah dengan ciptaannya. Lihatlah sekeliling kita, bagaimana Allah menciptakan diri kita, tubuh kita, dan lihat dengan ada 5 jari yang bisa bergerak. Coba ada salah satu jari yang kita tidak bisa bergerakkan, maka susah kita melakukan pekerjaan atau aktivitas, ya kan? Iya, karena Allah menciptakan sesuatu itu tidak akan sia-sia. Ama khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jadi Allah menciptakan tidak sia-sia. Yang kedua, lihatlah Al-Quran. Bagaimana orang tidak akan bisa mampu menciptakan bahasa seperti Al-Quran. Bahkan penyair Arab dulu, penyair terkenal, penyair hebat di dunia ini tidak bisa menyaingi membuat pembuatan Al-Quran, menulis pembuatan seperti Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa dengan gaya bahasa Al-Quran yang indah dan luar biasa. Di sini kita akan mempelajari mengenal Allah dengan nama-nama baiknya. Yang kita bahas adalah 4 nama-nama dari 9 nama Allah yang baik. Yang pertama kita akan membahas Al-Mu'id, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, yang keempat adalah Al-Ahad. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna berasal dari 2 kata. Yang pertama adalah asma, yang berarti nama. Yang kedua adalah husna, yang berarti yang baik. Asmaul Husna ada 99. Di sini kita akan mempelajari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit adalah artinya apa, anak? Betul, Maha mematikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bagaimana kita meneladani Asmaul Husna Al-Mumit di kehidupan kita sehari-hari? Baik, kita sebagai hamba Allah yang bernyawa, kita harus bertakwa, takut kepada Allah, takut berbuat buruk kepada Allah dan kepada sesama manusia. Allah Maha mematikan agar kehidupan kita di dunia tidak menyesal, karena kesempatan hidup di dunia tidak dipergunakan untuk beramal buruk,
tapi beramal soleh dan beribadah kepada Allah. Contoh, kita melaksanakan sholat, kita patuh kepada Allah, melaksanakan sholat perintah Allah, zakat, puasa, sedekah, dan berbuat baik kepada manusia, terutama kepada ayah, bunda, ibu, bapak, mama, papa, dan jangan lupa kepada bapak dan ibu guru. Yang kedua, Al-Hayyu. Apa itu arti Al-Hayyu? Maha hidup. Allah sebagai maha hidup menghidupkan kita diberi bekal hidup di dunia ini oleh Allah, diberi bekal 3: umur, jodoh, rezeki. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, selain kita diberi bekal, kita juga diberi cobaan hidup, yaitu ujian. Ujian itu bagi orang-orang yang beriman. Jika lolos maka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Azab adalah peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jika kita sudah keterlaluan, sudah lupa akan Allah, maka Allah akan memberi azab peringatan. Yang ketiga, na'udzubillah, istidraj. Itu apa? Orang yang selalu diberi nikmat padahal dia tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah, tidak melakukan perbuatan baik, tapi selalu sehat, selalu rezekinya melimpah. Na'udzubillah, janganlah sampai kita diberi cobaan oleh Allah dengan istidraj. Bagaimana kita meladeni perilaku Asmaul Husna Al-Hayyu? Sebagai hamba Allah yang diberi kehidupan, kita wajib melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Manusia di dunia ini wajib berlomba-lomba kepada hal kebaikan untuk bekal di hari akhirat, karena di dunia ini kita hanya sementara dan akhirat selamanya. Baik, yang ketiga, Al-Qayyum. Apa itu arti Al-Qayyum? Al-Qayyum adalah maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri. Allah memberi kita bekal akal dan tubuh yang sehat untuk mengerjakan pekerjaan sebisanya kita mengerjakannya sendiri. Jangan merepotkan orang lain. Allah adalah zat yang tidak membutuhkan yang lain. Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Tidak seperti kita manusia yang masih butuh orang lain. Tapi alangkah baiknya kita meladeni nama-nama Allah Al-Qayyum ini dengan mandiri, tidak sering membutuhkan bantuan orang lain, tidak merepotkan orang lain. Yang terakhir adalah Al-Ahad. Apa arti Al-Ahad itu? Maha Esa atau Maha Satu. Hanya Allah lah satu-satunya Tuhan kita, seperti firman Allah pada surat Al-Ikhlas yang sering kalian baca. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Bagaimana kita meladeni bahwa Allah Maha Esa itu? Maha Esa. Manusia sebagai hamba Allah yang diberi kehidupan, kita wajib mengimani bahwa Allah itu Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kita janganlah percaya kepada selain Allah. Kita wajib berlomba-lomba dalam kebaikan di dunia untuk bekal di akhirat, untuk mencari ridho Allah. Jadi kita jangan sampai kita menduakan Allah, kita percaya kepada selain Allah. Kita hanya menyembah Allah dan percaya bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya di alam semesta ini. Baik, untuk pembahasan kali ini sudah selesai. Kita lanjutkan pekan depan dengan pembahasan mengenal kitab-kitab Allah. Sebelum itu, Bapak memberi tugas kepada kalian, yaitu menyalin materi di slide ini, kemudian kalian foto dan dikirim di classroom. Yang kedua, mencari contoh perilaku keteladanan Asmaul Husna, minimal 3 per Asmaul Husna seperti tabel berikut yang ada di slide itu. Mari kita baca. Alhamdulillah, semoga bermanfaat, barokah ilmu kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.